Dualisme di kubu partai berlambang Ka'bah P3 masuki babak baru. Pasca dilantik menjadi Ketua Umum P3, Jan Faridz langsung menyusun struktur calon kepengurusan partai yang baru. Dalam kepengurusan P3 versi Muktamar Jakarta, pimpinan Jan Faridz ini ikut memasukkan 22 anggota yang berada di kubu P3 versi Muktamar Surabaya, pimpinan Romah Hurmuzi. Tidak ada kubu-kubuan, mereka di sana kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, anggota DPR yang bersatu. Romi juga anggota DPR, saya juga anggota DPR. Jadi saya berharap semua pihak ayo kita bersatu, kompak, teguh. Jadi jangan pecah, jangan nanti ada P3 menjadi dua begitu ya. Sejumlah jalan islah coba dilakukan, tapi hasilnya tetap belum terlihat. Kubu Romah Hurmuzi justru enggan mengakui kepengurusan P3 di bawah Ketua Umum Jan Faridz. Tetapi kalau itu dimaksudkan sebagai pengumuman mengenai susunan pengurus, yaitu bukan pengurus DPP P3 yang sah lah setidaknya. Itu barangkali pengurus perkumpulan atau paguyuban atau organisasi saya P3, yaitu boleh-boleh saja juga. Tapi bukan pengurus DPP P3 yang sah. Karena pengurus DPP P3 yang sah itu kan pengurus DPP P3 hasil Muktamar Surabaya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan SK Menkumham yang sekarang sedang diperkarakan di PT UN Jakarta. Konflik di internal Partai Persatuan Pembangunan ini terus memanas setelah Menteri Hukum dan HAM yang baru, Yasona Lauli, membuat keputusan sepihak untuk mengakui P3 versi Romah Hurmuzi. Namun Kamis lalu Pengadilan Tata Usaha Negara memerintahkan agar Menteri Hukum dan HAM menunda keputusannya tersebut. Menurut pengamat hukum tata negara, Refli Harun, hal ini justru berakibat pada legalitas hukum di tubuh P3 itu sendiri. Selain itu juga akan berdampak pada kinerja DPR yang akan sulit memenuhi quorum tanpa adanya kejelasan hukum di kubu P3. Agar yang namanya SK tersebut dihentikan sementara pelaksanaannya sampai kemudian adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, sekarang ini tidak ada kubu P3, tidak ada kepengurusan P3 yang resmi atau yang legal. Nah, sehingga kalau mereka tidak mau berrekonsiliasi, maka ketidakpastian ini akan lama. Apa akibatnya bagi DPR? Akibatnya bagi DPR adalah karena tidak ada kepengurusan resmi dari P3, kan begitu. Maka sesungguhnya DPR misalnya semua anggota DPR tersebut misalnya tidak hadir di dalam sidang-sidang DPR, ya, atau kemudian dilarang hadir atau lain sebagainya, maka kemudian DPR tidak bisa mencapai quorum tanpa kehadiran P3 baik itu di kubu KIH maupun KMP. Meski kini nasib P3 masih menunggu hasil pemeriksaan perkara oleh PT UN terkait kepengurusan yang sah, P3 optimis kedua kubu akan islah dan kembali bersatu.